Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini untuk mahasiswa recognize pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau, terlebih dahulu Anda harus memahami eh, RPS ya untuk mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini ya. Ruang lingkup dari pembelajaran materi pembelajaran selama satu semester ini ada di dalam RPS ya. RPS ini akan menjadi guide bagi saudara juga bagi kami sebagai pengajar ya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya sebagai pengampu dari mata kuliah hukum pengantar hukum Indonesia. Nama saya Tuti Rastuti, akan mendampingi saudara selama satu semester atau 14 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuannya adalah untuk UTS dan UAS ya. Jadi kita 14 kali pertemuan. Nah, ini adalah CPL-nya, jadi Anda harus belajar sendiri lah ya, baca sendiri apa yang capaian eh, pembelajaran lulusan itu apa saja yang akan Anda seharusnya peroleh ya. Ini ada CPL-nya, kemudian yang paling penting adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup materi-materi yang akan diberikan. Nah, pengantar hukum Indonesia namanya juga pengantar hukum Indonesia. Tentu saja kita akan mempelajari aspek-aspek hukum yang ada di dalam hukum positif Indonesia, hanya sebagai pengantar saja. Jadi, mata kuliah ini mengantarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, seperti diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu dibagi menjadi hukum privat dan hukum publik. Nah, untuk di Indonesia masih ada pembagian hukum privat dan hukum publik karena kita masih terpengaruh dengan sistem hukum Eropa kontinental. Nah, sub CPMK-nya kita akan bagi menjadi 14 pertemuan, atau kita juga akan mensiasati dengan 14 materi. Namun untuk mahasiswa RPL ini tentu saja Anda harus melakukan percepatan ya. 14 kali pertemuan itu harus kita padatkan ya. Pertama adalah mengenai eh, pembelajarannya, materi pembelajarannya atau bahan ajarnya, mengenali dan mengikuti, mengartikan peristilahan atau terminologi mengenai pengantar hukum Indonesia dan perbedaannya dengan tata hukum Indonesia sama pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu hukum. Nah, di sini pembelajarannya untuk pengantar hukum Indonesia itu apa? Jadi kita mengantarkan kepada hukum positif Indonesia. Nah, pernah dulu kita mengatakan bahwa PHI itu disebut PTHI. Ya, lalu apa bedanya dengan PTHI, pengantar tata hukum Indonesia? Nah, ini kita belajar akan eh, penataan. Jadi mulai dari misalnya peraturan perundang-undangannya, dari yang baru ke yang lama. Jadi ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama. Nah, kemudian ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum misalkan. Jadi ditata seperti itu. Ketentuan yang lebih tinggi atau ketentuan yang lebih bawah itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Nah, itu dibahas di situ. Sedangkan pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum adalah lebih khusus. Jadi lebih khusus, lebih umum. Jadi bersifat universal untuk seluruh sistem hukum untuk seluruh dunia. Nah, kalau pengantar hukum Indonesia khusus saja untuk Indonesia. Kemudian Anda juga diharapkan mengerti, mengenali, mengklasifikasikan sejarah politik hukum Indonesia. Terus di pertemuan ketiga atau materi ketiga, Anda diharapkan mampu mengenali, mengklasifikasi, dan menunjukkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap
konvergensi sistem hukum dan pembaharuan hukum. Nah, di sini Anda akan belajar mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia. Tentu saja di sini kita akan membahas mengenai pluralisme hukum di Indonesia. Kenapa demikian? Karena di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa yang notabene adalah kita ada pengaruh sejarahnya karena dijajah oleh Belanda, Belanda dijajah oleh Perancis. Nah, sistem hukum Eropa kontinental tentu saja banyak berpengaruh di sistem hukum Indonesia, terutama di dalam hukum publik. Kemudian sistem hukum Eropa kontinental juga Eropa kontinental, maaf. Sistem hukum Anglo-Saxon ya yang berkiblat ke Inggris, Amerika. Nah, negara persemakmuran itu dipelajari. Jadi karena ada pengaruhnya ke Indonesia, ya. Nah, ini banyak berpengaruh pada sistem hukum eh, privat. Nah, terutama hukum bisnis, hukum perdata itu banyak pengaruhnya dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa di dalam perkembangannya Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum Islam. Nah, sekarang misalnya muncul perkembangan ekonomi syariah, kemudian hukum adat juga berpengaruh di Indonesia. Misalnya hukum hukum agraria, hukum pertanahan itu sangat dipengaruhi oleh hukum adat, ya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana pengaruhnya hukum adat terhadap hukum positif Indonesia, nah itu bisa dilihat di dalam hukum pertanian. Kemudian sistem hukum Islam, ya, selain dari tadi ekonomi syariah juga di dalam perkawinan, undang-undang perkawinan itu banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Islam, ya. Jadi di Indonesia bisa saja kita sebut dengan pluralisme sistem hukum. Jadi sistem hukumnya beraneka warna, beraneka ragam, gitu ya. Jadi pluralisme sistem hukum. Bahkan sistem hukum gereja juga kanonik akan ada pengaruhnya dalam prakteknya di Indonesia. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat atau materi keempat itu mengenali, mengklasifikasi dan menunjukkan penggolongan hukum. Ya, ada penggolongan hukum berdasarkan waktu, misalnya ius constitutum, ius constituendum. Nah, sejarah hukum berdasarkan tempat, hukum nasional, hukum internasional berdasarkan sifat, sifat mengatur memaksa berdasarkan sumbernya, ya, hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, itu kita pelajari di sini. Kemudian mengenai klasifikasi hukum dengan menunjukkan pada sumber hukum. Nah, sumber hukum nanti kita belajari misalnya sumber hukum yang ada di Indonesia itu tentu saja sumber hukumnya adalah sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, ya. Kalau misalnya kita lihat dari formalnya ada undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin, nah gitu ya. Nah, kemudian kita memahami juga, Anda harus memahami juga ius constituendum. Apa itu ius constituendum? Ius constituendum itu adalah hukum yang akan dilakukan. Jadi ini lebih banyak ke politik hukum. Nah, jadi politik hukum. Misalnya rancangan undang-undang, nah itu kita akan melihat ius constituendum. Nah, kebijakan atau politik hukum yang akan diberlakukan. Nah, kemudian ius constitutumnya yaitu hukum yang berlaku sekarang atau disebut dengan hukum positif. Kemudian Anda harus memahami juga tentang kualifikasi hukum publik dan hukum privat. Nah, nanti ada cabang-cabang hukum, pohon hukum, mana yang termasuk hukum privat, mana yang termasuk hukum publik. Nah, yang jelas cara membedakannya, hukum privat itu lebih mengatur kepentingan individu, kepentingan orang per orang, misalnya hukum eh, orang, hukum keluarga, hukum waris, misalnya hukum kontrak jual beli, ya, misalnya hukum sewa menyewa atau kontrak bernama tidak bernama. Nah, itu masuk ke dalam atau hukum ekonomi misalnya yang karena hukum privat, ya. Nah, eh,
ya apalagi ya konsumen, misalnya hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha itu lebih ke privat. Nah, kemudian ada hukum publik itu yang menyangkut kepentingan-kepentingan umum, misalnya hukum pidana, hukum administrasi negara. Tapi dalam perkembangannya, hukum ini melakukan konvergensi, merapat dari hukum privat ke hukum publik, demikian hukum publik ke hukum privat, misalnya hukum privat ke hukum publik, taruhlah misalnya sekarang ada pengaturan, ada campur tangan negara ke dalam privat, misalnya hukum perkawinan kan harus juga misalnya ada peran negara di sini untuk melakukan pendaftaran perkawinan misalnya. Kemudian hukum apa namanya hukum publik misalnya tidak melulu ke hukum publik tapi konvergen ke hukum privat misalnya hukum hukum kejahatan bisnis ya atau hukum pidana korupsi misalnya itu kan ada. Itu publik, jadi mengatur kepentingan publik. Tapi ada di mana peranan hukum privatnya yaitu perbuatan melawan hukum, sanksi perbuatan melawan hukum pada koruptor itu dikenakan. Nah, kita mengenal nanti ada vicarious liability misalnya, ya, bagaimana vicarious liability diterapkan di dalam hukum pidana, padahal itu berasal dari hukum publik misalnya, dari hukum privat. Maaf. Jadi perbuatan melawan hukum itu dari hukum privat, tapi kemudian pakai ke hukum pidana, ya. Nah, eh, dari privat misalnya ke publik, misalnya ada perdagangan internasional yang nanti melibatkan juga misalnya izin-izin dari bea cukai gitu ya. Kemudian ada peran perizinan ke administrasi negara gitu. Jadi itu dalam perkembangan tidak melulu sifat dari hukum publik itu berdiri sendiri terpisahkan ya. Kalau dulu mungkin paradigma lama terpisahkan antara hukum privat dan hukum publik. Tapi sekarang itu semua konvergen. Termasuk juga di dalam hukum perdata misalnya. Hukum perdata ada perdata kontemporer. Kenapa? Ada masalah wan prestasi misalnya yang berasal dari perjanjian itu bisa mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang bersumbernya dari undang-undang ya atau sebaliknya. Bahkan kita sebut di dalam hukum perdata kontemporer itu perbuatan melawan hukum itu bisa menjadi genus dari dan wan prestasi menjadi spesiesnya ya. Nah, kemudian kita pelajari juga di sini mana tadi ya ke sini aja. Oke. Nah, misalnya lagi sistem hukum, ya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia atau di dunia. Nah, itu sistem hukum pluralisme sistem hukum, kemudian pengaruhnya tadi konvergensi sistem hukum. Kemudian di materi keempat tadi penggolongan hukum berdasarkan sumber hukum, ya, berdasarkan sumber hukum, sifat hukum dan bentuknya. Ya. Kemudian di sini kita pelajari di bagian ke-5, materi ke-5 yaitu ius constitutum dan ius constituendum, kemudian sumber hukum dan jenis-jenis sumber hukum. Yang tadi misalnya ada undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin. Nah, kita pelajari pengantar saja, gitu ya. Kemudian masuk ke dalam pembagian dari hukum itu sendiri yang kita akan bahas mungkin karena keterbatasan dari SKS-nya, kita lebih menonjolkan pada misalnya pengertian kepada hukum pidana. Nah, yang dipelajari hanya ajas-ajasnya saja, asas pidana, sistematika hukum pidana, misalnya ya, terus materi hukum pidana, nah gitu ya. Eh, jadi di cangkangnya ya, mungkin Anda bisa pelajari tidak hanya mengandalkan kuliah ini, Anda pelajari yang lebih khususnya kepada buku-buku ya, pelajari buku-buku tentang mengantar hukum Indonesia. Tentu saja RPS ini akan menjadi guide kepada Anda untuk mempelajari apa saja sih yang berlaku, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ya. Bisa Anda misalnya hukum privatnya, hukum pidana, hukum perdata, nah, itu artikel-artikel Anda pelajari. Jangan cukup
jangan cukup puas dengan materi yang kami berikan. Materi yang kami berikan hanya sekilas saja. Jadi lebih banyaknya Anda memintakan sendiri dengan cara membaca. Nah, kemudian ada di pertemuan 7 ya tentang hukum perdata. Kemudian belajar dengan ajas-ajasnya, sistematika hukum perdata, kemudian konsep hukum perdata kontemporer. Nah, ini kita sudah mempelajarinya untuk yang eh, mahasiswa yang reguler itu sudah sampai di sini gitu ya. Nah, ke selanjutnya ada ke materi 8-nya udah ke UTS nanti maka masuk ke dalam seharusnya ke materi hukum tata negara, ruang lingkupnya, organisasi negara yang mengenai trias politika, azas hukum dan sistem pemerintahan. Ini untuk materi hukum pidananya, HTN-nya, hukum tata negaranya. Nah, nanti Anda di semester di pertemuan sekarang ini selain saya kasih untuk RPS-nya, Anda nanti bisa mengikuti bareng dengan teman-teman yang reguler itu mempelajari hukum pidana di review hukum pidananya. Kenapa? Karena seharusnya sudah disampaikan di sebelum UTS. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya, pertemuan 10 mengenai HAN, ya, hukum administrasi negara, dipelajarinya mengenai asas-asas hukum dan keputusan dari TUN. Nah, kemudian di pertemuan 11-nya yaitu jenis peradilan atau kita lebih kepada cenderung pada pembahasan mengenai aspek hukum acara ya. Jadi hukum acaranya ada hukum acara pidata, hukum acara pidana, hukum acara militer, hukum peradilan ad hoc ya, hukum acara tata usaha negara, kemudian hukum acara pengadilan agama, niaga, dan sebagainya ya. Tapi dibahas mengenai sekilas-sekilas saja ya. Kemudian ruang lingkupnya, nah ini kita belajar mengenai sistem peradilannya dan mekanisme peradilan ya, bisa dengan penyelesaian hukum itu bisa litigasi atau non litigasi. Nah, non litigasi, kalau litigasi pasti ke pengadilan gitu ya. Kalau gugat menggugat disidik gitu ya, di melalui proses peradilan. Nah, kalau non litigasi melalui mediasi, arbitrase dan konsultasi atau konsiliasi ya, atau di sini nanti melibatkan penilaian para ahli. Nah, dikenalkan juga mengenai asas-asas di dalam hukum acara, yaitu hukum cepat, terbuka, ya sederhana, nah seperti itu. Kemudian nanti mungkin bisa Anda kaitkan dengan bagaimana dengan litigasi online, ya litigasi online misalnya, ya. Nah, terus kemudian misalnya sekarang lagi rame-rame tentang restoratif justice, gitu ya. Bagian penyelesaiannya melalui restoratif justice, tidak usah melalui ke litigasi, tapi cukup dengan restoratif justice win-win solution, gitu ya. Kemudian siapa yang menjadi objek, siapa menjadi subjek di dalam hukum acara, kemudian juga objek-objek apakah yang disengketakan, misalnya di dalam peradilan umum yang disengketakan apa, ya ada pidananya, ada perdatanya. Kalau misalnya di peradilan agama berarti tentang NCTR, nikah talak rujuk ya, nikah cerai talak rujuk, NCTR, nikah talak cerai rujuk. Nah, itu kemudian juga ditambah dengan ekonomi syariah sekarang itu. Terus ada juga misalnya peradilan militer yang melibatkan subjeknya adalah militer. Nah, anggota militer ya. Kemudian ada peradilan niaga yang khusus ruang lingkupnya objeknya adalah kepailitan, kasus-kasus kepailitan, kasus hukum memiliki intelektual, dan sekarang ini ada ketentuan baru di mana ruang lingkupnya objek yang di proses acaranya adalah hukum persaingan usaha misalnya ya. Nah, kita akan belajar seperti itu.
Nah, kemudian, nah di sini Anda lihat ya bisa ada apa buku referensinya di atas juga di bawah ada. Kemudian mengenai hukum dagang. Hukum dagang ini merupakan hukum perdata khusus. Tapi karena ada perkembangannya banyak, ada hukum pedagang nasional bahkan sekarang ada dagang kontemporer atau e-commerce ya. Jadi mungkin di sini nanti akan kita pelajari bagaimana ruang lingkupnya, apakah ajas-ajas itu bisa diterapkan di dalam hukum kontemporer, ya, ajas-ajas hukum dagangnya. Terus konsep hukum dagang gimana untuk pembaharuan mengenai bentuk badan usaha misalnya. Nah, kemudian di ke-11 kita belajar tentang materi pertanahan. Kenapa mau apa lebih ke pertanahan padahal kan ada banyak ini ya, ada banyak materi-materi hukum. Nah, pertanahan yang dimunculkan di sini karena memang dalam kasus banyak kasus itu apa muncul ya mungkin ini adalah suatu kebutuhan di mana kita masyarakat harus punya kesadaran hukum tentang eh, penegakan hukum pertanahan. Nah, kita pelajari dengan ajas-ajas hukum pertanahan dan hak atas tanah apa saja yang bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah, kemudian tentang hukum Islam ya di pertemuan ke-14 mengenai hukum Islam. Nah, eh, di sini ada ruang lingkupnya munakahat, eh, dirasat, muamalah, hukum publik Islam, jinayah, ya, dan ruang lingkup lainnya yang terkait dengan perkawinan, waris, zakat, ekonomi, pidana syariah, ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-15 yaitu kita akan mengkualifikasikan antara hukum privat dan hukum publik. Nah, kemudian kita bagi sumbernya apa? Sumber hukum privat apa? Sumber hukum publik apa? Nah, terutama untuk internasional ya. Untuk hukum internasional itu ada hukum publik internasional, hukum privat internasional. Kemudian ada sumber-sumbernya, sumber hukum publik publik internasional sama privat internasional. Ya, kemudian sumber ya subjek hukum internasional apa saja yang akan kita bahas ya. Oke, kemudian nah itu pertemuan selama 15 ya pertemuan sampai ke 15. Yang ke-16-nya adalah UTS. Nah, UTS tentu saja materinya adalah dari keseluruhan materi ini. Ya, demikian mungkin untuk mahasiswa yang mengikuti RPL harap baca ya mahasiswa RPL maaf mahasiswa RPL harap baca harap pelajari harap juga Anda kreatif inisiatif cari sumber-sumber yang berkaitan dengan RPS ini karena nanti Anda kan ada percepatan ya berbeda dengan mahasiswa yang reguler gitu. Nah, saya coba untuk stop screen-nya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu materi hukum pidana, ya, materi hukum pidana akan Anda ikuti. Boleh nanti misalnya ikut di dalam pertemuan-pertemuan offline dengan mahasiswa reguler, ya. Nah, untuk apa materi RPS-nya cukup sekian ya. Oke. Nah, ini untuk RPS-nya. Nah, kita nanti akan ke HTN dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk materi RPS-nya. Ya, kita akan lanjutkan ke offline. Harap nanti pelajari juga. Saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk melihat apakah
Anda bisa mengikuti atau tidak kepada dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.